Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak sekalian, pada pertemuan kali ini sekalipun kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh, namun anak sekalian tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Anak sekalian, sebagaimana anak sekalian lihat pada tayangan, maka materi pembelajaran kita hari ini adalah salat sunnah, salat berjamaah. Ya, jadi pembahasan tentang salat berjamaah ini kita lakukan selama 2 kali pertemuan. Ya baik, anak sekalian, sebelum kita lanjut, supaya pembelajaran kita ini bermakna, bermanfaat, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bapak akan pimpin dan anak sekalian silahkan ikuti dari tempat kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak sekalian, sekarang kita lanjut. Nah, untuk materi salat berjamaah ini, ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui lebih awal. Yang pertama adalah memahami ketentuan salat berjamaah. Kemudian yang kedua mempraktekkan salat berjamaah. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku senam berjamaah. Jadi satu aspek pengetahuan, keterampilan, dan satu lagi adalah terkait dengan sikap kita. Baik, anak sekalian, sekarang kita lanjut pada pembahasan. Ya, pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan salat jamaah. Nah, sekarang ketentuan-ketentuan lain dalam salat berjamaah akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian makmum dan macam-macamnya. Yang kedua adalah makmum muafik, makmum masbuk. Kemudian yang keempat adalah ilustrasi tentang makmum yang masbuk. Kelima, halangan salat berjamaah. Dan yang keenam adalah keutamaan salat berjamaah. Baik, anak sekalian, kita bahas satu demi satu. Ya, yang pertama adalah apa itu makmum? Ya, tentu anak sekalian sudah sering melihat, ya biasanya yang berdiri di belakang imam. Ya, itu definisinya adalah makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat. Ya, itu namanya makmum. Nah, makmum ini ya ada 2 jenis. Ya, ada 2 macam makmum. Ada yang dimaksud dengan makmum muafik, ada yang disebut dengan makmum masbuk. Nah, apa itu makmum muafik? Nah, sekalian bisa lihat, jadi makmum muafik itu adalah makmum yang mengikuti imam mulai dari takbir sampai salam. Artinya mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama dengan imam di rakaat pertama. Nah, itu disebut dengan makmum masbuk. Ya. Nah, jadi yang makmum yang masbuk itu adalah makmum ya, bukan imam. Tidak ada imam yang masbuk. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita lihat ilustrasi tentang makmum yang masbuk. Nah, ilustrasi pertama kita lihat ya, seorang makmum ya yang masbuk ya, makmum masbuk ya, dan dia membaca surah Al-Fatihah. Namun sebelum bacaan Fatihahnya selesai, ya makmum sudah ruku. Ya,
imam sudah ruku. Ya. Maaf, imam sudah ruku. Maka dalam situasi seperti ini, seorang makmum harus langsung mengikuti ruku yang dilakukan oleh imam. Ya. Jadi tidak usah menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihahnya. Kalau imamnya sudah ruku, maka makmum yang terlambat itu juga ikut bersama dengan imam tersebut. Kemudian yang kedua, ilustrasi kedua adalah seorang makmum yang datang dan dia mendapatkan imam dalam posisi ruku. Ya. Jadi makmum, ya, ada jamaah yang datang, ya, namun dia sudah melihat imam dalam keadaan ruku. Maka yang dilakukan oleh makmum tersebut adalah dia bertakbir langsung ruku mengikuti imam. Ya, langsung ruku mengikuti imam. Dalam keadaan seperti ini, ya, jika mendapatkan seperti ini, maka dapat dihitung sebagai rakaat tersebut. Ya, jadi tidak perlu lagi ditambah rakaatnya karena masih mendapatkan ruku. Nah, itu. Kemudian ilustrasi ketiga ini, ya, seorang makmum yang datang, tetapi imam dalam keadaan sudah sujud. Ya, sebagaimana sekalian lihat, seorang makmum yang masbuk, dia melihat imam dalam keadaan sudah sujud. Ya, sujud. Nah, dalam posisi seperti ini, ya, makmum masbuk tersebut bertakbir lalu langsung sujud, ya. Langsung sujud, tidak perlu ruku. Nah, itu, ya. Perhatikan. Jadi ketika mendapatkan imam dalam keadaan sujud, kita mendapatkannya seperti itu, maka kita bertakbir dan langsung sujud mengikuti gerakan imam tersebut. Dalam keadaan seperti ini, ya, kita harus menambah rakaat karena kita tidak mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Ya, jadi tidak terhitung sebagai satu rakaat. Maka anak-anakku sekalian harus menambah rakaat setelah selesai salam. Ya, gitu kalau rakaat pertama satu rakaat. Kalau sujudnya kita dapatkan rakaat kedua, tentu ya hitungannya adalah 2 rakaat. Begitu pula seterusnya. Baik anak sekalian, sekarang kita mendapatkan seperti ini, ya. Seorang melakukan salat berjamaah. Ada seorang makmum, ya, di belakang imam, ya, di posisi agak di belakang imam. Nah, tiba-tiba ada makmum lain muncul. Tiba-tiba kita masuk ke situ, maka makmum yang kedua tersebut tidak boleh, ya, langsung sholat di belakang makmum yang pertama. Tetapi yang dia lakukan adalah memberi isyarat kepada makmum yang pertama tadi agar mundur ke belakang, ya. Biasanya dengan menepuk pundak, ya, menepuk pundak sebagai syarat supaya makmum pertama tersebut bisa mundur ke belakang, ya, bisa mundur ke belakang. Supaya safnya menjadi teratur. Nah, jadi seperti itu. Ya, jelas? Ya, baik. Nah, sekalian, itu ada 5 ilustrasi yang berkaitan dengan makmum masbuk, ya, makmum masbuk. Ada yang tidak perlu ditambah rakaatnya, ada yang harus ditambah jumlah rakaatnya, tergantung kapan makmum tersebut mendapatkan posisi imam. Ya, baik, sekarang sekalian, ya, memang salat berjamaah itu diperintahkan dan memiliki perbedaan sebagaimana kita jelaskan lalu adalah 27 derajat. Ya, namun ada beberapa hal yang menyebabkan kita sulit untuk berjamaah dan itu dibenarkan, ya. Itu dibenarkan halangan dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah hujan yang sangat lebat, ya. Hujan yang sangat lebat atau
dan kita tidak memiliki alat untuk pelindung hujan, maka itu dibenarkan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Kemudian angin yang sangat kencang, ya, dan membahayakan, ya. Nah, itu juga bisa menjadi halangan dalam melakukan sholat berjamaah, ya. Ada angin yang sangat kencang bertiup sehingga membahayakan, ya, membahayakan diri, nah, itu dibenarkan untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Kemudian sakit, ya, jelas sakit yang sangat parah, artinya sulit untuk melakukan sholat berjamaah dengan penyakit tersebut. Kemudian yang keempat adalah sangat ingin buang air kecil atau air besar, ya, biasanya seperti itu. Tiba-tiba kita dengar iqamah, tapi ada rasa ingin sekali buang air besar dan buang air kecil. Maka lebih bagus kita buang air kecil dan buang air besar dulu, jangan sampai kita tersiksa karena memaksakan diri untuk mengikuti salat berjamaah, dan itu dibenarkan, ya. Daripada tersiksa dalam mengikuti salat berjamaah, ya lebih baik didahulukan itu hajat, ya, buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian yang kelima adalah habis mengkonsumsi makanan yang menyengat baunya. Ini juga, ya, jangan sampai kita habis mengkonsumsi biasanya yang berbau menyengat itu seperti petai atau bawang, ya. Nah, makanya itu juga menjadi halangan. Makanya anak sekalian, kalau sudah mengkonsumsi seperti ini, ya kita cuci mulut, ya, gosok gigi, supaya bau dari mulut tersebut tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, itu. Baik, anak sekalian, sekarang kita lanjut, ya. Nah, ini halangan sholat berjamaah. Sekarang kita lanjut, ya. Apa keutamaan sholat berjamaah? Ya, apa keutamaan sholat berjamaah? Yang pertama adalah dengan sholat berjamaah kita menjalin silaturahim antar sesama, ya. Nah, kita menjalin silaturahim dengan jamaah-jamaah yang lain. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan saling menghargai. Ya, kita disiplin karena misalnya takbir, imamnya takbir, ya, kita ikut takbir. Nah, kita juga bisa teratur dalam pelaksanaan sholat, ya. Kalau misalnya salah sendiri, kadang kita mau mengulur-ngulur waktu. Tapi dengan adanya kita mengikuti sholat berjamaah, kita terbiasa mengikuti, hidup kita menjadi disiplin. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Dengan berjamaah, ya, terjalin persatuan dan kesatuan di antara jamaah-jamaah tersebut. Kemudian menahan diri dari kemauan sendiri. Nah, ini juga keutamaan salat berjamaah. Misalnya kita mau ruku tetapi imam belum ruku, ya kita tahan keinginan egois kita itu. Ya, itu nilai-nilai positif, ya. Artinya bukan kemauan sendiri yang diikuti, tetapi kita mementingkan mendahulukan, ya, apa yang menjadi kebersamaan. Nah, jadi hilang lagi sifat egois. Dan yang kelima adalah mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Ya, jadi kita bisa lihat dalam berjamaah imam yang diikuti itu kita tidak mungkin mendahului. Sekalipun bacaan kita misalnya cepat, bisa selesai mendahului imam, tetapi, ya, dalam pelaksanaan saja kita tidak boleh mendahului imam. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu harus patuh kepada siapa yang menjadi pemimpinnya. Nah, ini nanti yang menjadi bagaimana realisasi dan aplikasinya dalam kehidupan. Dan pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana supaya kita terbiasa dengan sholat berjamaah. Ya, bagaimana membiasakan itu? Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, kita segera menuju masjid. Jangan mengatakan, sebentar pi. Nah, itu. Kedua adalah ketika mendengar azan. Jadi yang pertama tadi memang ketika masuk belum azan, ya dia sudah datang karena dia mau sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah ketika mendengar azan, ya dia segera ke masjid. Ya, itu bagaimana membiasakan sholat berjamaah. Kemudian yang lebih baik juga adalah
mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Misalnya kita bermain, ya kita mendengar azan, maka kita mengajak, kita berhenti dulu teman-teman, kita ke masjid, ya kita sholat berjamaah dulu, baru kita lanjutkan permainan kita. Misalnya main game dan lain sebagainya, ya kita hentikan dulu dan mengikuti sholat berjamaah. Kemudian yang keempat adalah menjalin silaturahim dengan sesama di dalam masjid. Ya itu. Nah, kalau misalnya banyak teman-teman kita ya di dalam maka pergaulan itu akan menjadi akrab dengan sendirinya. Itu asal semakin mendorong kita untuk senang melakukan sholat berjamaah, karena dengan berjamaah itu terjadi silaturahim di dalam masjid. Nah, sekalian, itulah pembahasan ya terkait dengan pertama adalah ketentuan sholat berjamaah, kemudian terkait dengan makmum masbuk, halangan sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, dan bagaimana membiasakan sholat berjamaah. Sekarang sekalian, untuk melihat, mengukur kemampuan kita, ya, anak sekalian disiapkan buku, kemudian anak sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, setelah dijawab, ya anak sekalian segera mengirimkan jawaban tersebut kepada guru mata pelajaran. Jangan tunggu lama ya, karena akan ada lagi tugas-tugas tambahan lain. Yang pertama adalah bagaimana cara sholat orang yang masbuk dalam kondisi imam sedang sujud. Nah, oke, sudah dilihat tadi ilustrasinya. Yang kedua adalah di mana posisi seorang makmum jika hanya sendiri. Nah, di mana posisinya ketika makmumnya hanya sendiri. Kemudian yang ketiga, tuliskan cara sholat makmum masbuk 2 rakaat sholat maghrib setelah imam memberi salam. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, jika makmum tersebut masbuk 2 rakaat pada saat sholat maghrib. Dan yang keempat, tuliskan ciri-ciri perilaku orang yang senang melakukan sholat berjamaah. Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini sudah jelaskan dari awal. Tinggal sekalian bagaimana melakukan secara maksimal, menjawab secara maksimal, dan itu juga ada di dalam penjelasan buku kalian semua. Jadi saya kira sekalian demikian untuk pertemuan kita materi sholat berjamaah kali ini, dan yang terpenting adalah anak sekalian tetap selalu menjaga sholat berjamaah di yang mendekat dengan masjid silakan datang ke masjid ya, namun yang susah datang ke masjid ya kita usahakan saat berjamaah di rumah karena memiliki keutamaan ya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendiri, sholat dengan keluarga ya, sama bapak dan ibu, adik dan sebagainya. Demikian sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya pesankan supaya tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Demikian kita akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.